Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara rutin kita ya, agenda rutin kita di Wisma SMA Aitan Hidayah, yaitu kajian pekanan, yang mana alhamdulillah ini sudah kesekian kalinya kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan virtual ya. Tapi insya Allah dengan adanya kajian ini, dengan adanya agenda rutin ini, kita dapat selalu men-charge iman kita ya setiap pekannya, sehingga kita memiliki semangat untuk uruhiyah kita, kemudian semangat untuk beramal soleh untuk sepekan kedepannya lagi. Sebab tidak semua orang ya dapat kesempatan untuk mendengarkan majelis ilmu yang rutin dilaksanakan setiap pekan. Bahkan teman-teman di SMA IT sendiri yang non Wisma juga belum tentu berkesempatan dapat mengikuti agenda ini. Jadi alhamdulillah kita ini orang-orang pilihan Allah ya, yang dapat mengikuti kajian kewismaan setiap pekannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani juga. Selanjutnya, di samping rasa bersyukur, hendaknya kita sebagai seorang muslim ya harus menaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang dibenci oleh Allah gitu ya. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengetahui apa-apa saja yang wajib dilaksanakan seorang muslim kepada muslim lainnya. Kemudian sebagai seorang muslimah juga kita harus mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian amal-amalan soleh tauladan dari sahabiyah dan lain sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadzah ingin menyampaikan sedikit materi tentang salah satu muslimah yang mana beliau ini ibarat bunga istimewa di taman Islam ya, karena ketaatan beliau kepada Allah, kezuhudan beliau, peran beliau begitu besar kepada umat Islam ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah tahu kisahnya atau pernah mendengar nama beliau ya, karena kalau kita sebagai pendakwah, kita sebagai aktivis dakwah pasti sering mendengar nama beliau ya. Di sini Ustazah akan membahas terkait kisah, yaitu salah satu sahabiyah. Sahabiyah itu adalah muslimah yang hidupnya di dekat Rasulullah ya, di sekitar Rasulullah. Beliau adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Nah, seperti kita ketahui, Asma ini adalah seorang muslimah yang diibaratkan sebagai sebuah pohon yang berkah ya, yang mana akarnya itu kokoh di dalam tanah dan rantingnya menjulang sampai bintang-bintang. Karena apa? Karena Asma ini memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, beliau adalah anak seorang khalifah ya. Beliau adalah anak seorang khalifah, kemudian salah satu dari as-sabiqun al-awwalun ya, yang pertama kali masuk Islam, yaitu ayahnya Abu Bakar. Kemudian suaminya adalah Zubair bin Awam, salah satu dari as-sabiqun al-awwalun juga. Kemudian saudari Asma ini adalah Aisyah
Aisyah binti Abu Bakar, tapi beda ibu ya, yang mana beliau adalah istri dari Rasulullah SAW. Kemudian ada kakeknya, yaitu Abu Quhafah. Beliau adalah sahabat Rasulullah juga yang ikut mendakwahkan Islam. Kemudian anaknya yaitu Abdullah bin Zubair. Beliau juga khalifah, luar biasa jihadnya untuk menegakkan agama Islam. Kemudian ada saudara seibu, yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Nah, jadi memang Asma ini benar-benar orang yang luar biasa. Beliau itu satu jiwa, tetapi ternyata di sekitar beliau, di dalam keluarga beliau itu ada banyak orang-orang penting bagi Rasulullah, seperti itu ya, luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya kita akan meneladani sifat-sifat Asma atau sikap-sikap atau kebaikan-kebaikan perjuangan Asma yang bisa kita kopas ya. Kita sebagai muslimah zaman sekarang hendaknya kita juga perlu untuk meng-copy paste amal soleh beliau di zaman dahulu gitu. Walaupun tidak bisa maksimal, akan tetapi alangkah baiknya kita sedikit demi sedikit bisa mencontoh amal-amal soleh beliau. Nah, yang pertama yaitu beliau ini adalah istri yang solihah. Itu jelas. Mana ada sahabiah yang nggak solihah itu, mana ada, yang nggak ada, semuanya pasti solihah. Nah, untuk membuktikan bahwa Asma ini adalah istri yang solihah, mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa Zubair bin Awam ini memiliki sifat pencemburu ya, beliau sangat pencemburu sekali. Maka dari itu Asma karena taat dengan suaminya, beliau sangat menjaga intensitasnya dalam bergaul dengan lawan jenis gitu ya. Dikisahkan ketika itu Asma sedang membawa biji-bijian di atas kepalanya. Ya kalau mungkin kita sekarang ada baskom atau apa gitu ya, ditaruh di atas kepala, kan banyak banget gitu. Kemudian bertemu dengan rombongan Rasulullah beserta sahabat. Nah, ketika Rasulullah melihat Asma, Rasulullah lantas menawarkan untuk memboncengkan Asma kepada untanya. Seketika itu Asma menjawab, maaf Rasulullah, bukannya saya tidak mau diboncengin Rasulullah, tapi saya ingin menjaga hati Zubair, karena Zubair ini orang yang sangat pencemburu. Jadi silahkan Rasulullah dengan sahabat lanjutkan perjalanannya saja, seperti itu. Saking taatnya dia sama suaminya, karena dia tahu, dia sangat perhatian sekali. Kalau Zubair tahu nih, pasti beliau bakal cemburu, terus pasti nanti gimana-gimana di rumah ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah itu tibalah Asma di rumah, kemudian menceritakan kepada Zubair tentang kejadian yang barusan tadi. Kalau tadi saya di jalan ketemu sama Rasulullah, terus ditawarin untuk diboncengkan pada untanya. Nah, kemudian Zubair menjawab apa? Ternyata jawaban Zubair tidak disangka-sangka. Beliau menjawab, demi Allah, engkau mengangkat biji-bijian lebih berat bagiku daripada engkau dibonceng beliau. Jadi beliau nggak cemburu, justru malah beliau lebih nggak tega melihat Asma keberatan bawa biji-bijian tadi. Jadi lebih baik kamu tuh tadi tuh harusnya ikut Rasulullah aja gitu loh. Ternyata beliau juga pengertian juga, jadi sama-sama mengerti, sama-sama saling menjaga juga gitu loh. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, beliau ini dijuluki dengan, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, beliau ini dijuluki sebagai pemilik dua ikat pinggang. Sebagian ulama menamainya dua ikat pinggang, ada juga yang dua selendang ya. Jadi ini kisahnya ketika Quraisy sedang gempar-gemparnya ya, sedang ekstra-ekstranya buat menghancurkan Islam pokoknya ya. Di Mekah tuh lagi keadaannya benar-benar akuat banget, dan itu sedang danger lah ya, seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah mendapatkan wahyu untuk berhijrah ke Madinah. Nah, seketika itu Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah ya, karena memang beliau tuh partneran dengan Abu Bakar seintens itu gitu ya. Nah, setelah itu ketika mempersiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah,
Karena kan kalau hijrah kita harusnya diem-diem ya kan, maksudnya di sini Rasulullah benar-benar buronan gitu, yang mau didolimi, yang bakal disiksa dan sebagainya kan, karena Rasulullah itu di situ ya emang yang mau dicari orang Quraisy gitu, jadi harus diam-diam sekali gitu untuk hijrah ke Madinahnya. Nah pada saat itu ketika Aisyah kan anaknya Abu Bakar, menyiapkan bekal untuk ayahnya dan untuk Rasulullah segala macam. Gimana nih biar nggak kelihatan, biar nggak nampak kalau kita tuh mau pergi. Akhirnya Aisyah menyuruh Asma untuk merobek kainnya agar dijadikan sebagai penutup bekal yang akan dibawa ke Madinah, seperti itu. Nah dari situlah beberapa riwayat mengatakan, ini dari Aisyah berkata, maka kami mempersiapkan keperluan mereka berdua dengan sebaik-baiknya persiapan. Kami membuat sebuah kantong tempat pembekalan, lalu Asma menyobek ikat pinggangnya untuk mengikat mulut kantong tersebut. Oleh karena itu ia digelari pemilik ikat pinggang. Nah kemudian Zubair bin Bakar mengatakan dalam kisah ini, Rasulullah berkata kepada Asma, semoga Allah menggantikan ikat pinggangmu ini dengan 2 ikat pinggang di surga. Maka ia digelari dengan Dzat an-Niqatain, atau pemilik 2 ikat pinggang. Nah jadi perjuangan Asma di situ yaitu dia rela untuk menyobek ikat pinggangnya atau selendangnya tadi demi keselamatan ayahnya dan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang ketiga ya, sikap atau sifat yang dimiliki Asma yang dapat kita kopas pada masa ini ya. Beliau itu adalah seorang muslimah yang cepat tanggap dan tepat. Ya dia kalau disuruh ayahnya, Asma kita dapat perintah dari Rasulullah untuk hijrah, langsung hijrah. Siap-siap semuanya perlengkapan, langsung hijrah ke Madinah. Jadi nggak usah nunggu apa ayah, apalagi saya lagi ini sibuk ini, nggak ada kayak gitu. Langsung ada perintah dari Rasulullah, langsung pergi. Nah, untuk kita yang hidup di zaman sekarang, ya kan nggak mungkin ayah kita nyuruh kita hijrah, ya kan? Karena kita udah hidup di zaman yang, masya Allah ini yang tenang, damai, ya. Maka dari itu, kalau misalnya ada orang tua kita atau kakek nenek memerintahkan kita dalam kebaikan ya, atau meminta tolong pada kita, sebaiknya atau hendaknya kita harus segera melakukan perintah tersebut gitu ya. Misalnya kalau mama atau umi kita menyuruh untuk membelikan sesuatu di warung sebelah gitu, yaudah langsung pergi, oh iya umi siap gitu, atau oh iya mi mana uangnya tak belikan, bukan malah bentar Tommy ini masih kayak gini. Oh itu berarti kita belum bisa mengamalkan atau mengkopas sifat dari Asma ya, karena kita juga sudah belajar banyak di sekolah, di ISC ya, kita hendaknya menjadikan parameter keimanan kita dan ketakwaan kita itu yang pertama Rasulullah, yang kedua salafus sholih, dan yang terakhir adalah ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin itu adalah ibu-ibu para mukminin. Nah, kemudian sikap selanjutnya yaitu sabar dan teguh ya. Teman-teman mungkin juga sudah tahu bahwa Asma ini cobaannya luar biasa. Jadi Asma ini beliau hidup 1 abad ya. Kalau Rasulullah kan 63 tahun dan sahabat-sahabat juga kurang lebih sekitar umur segitu. Tapi kalau Asma ini diberikan umur panjang sama Allah ya, 100 tahun. Jadi ketika itu banyak sekali cobaan yang beliau terima, mulai dari ayahnya meninggal, kemudian tidak lama kemudian suami yang meninggal, kemudian tidak lama disusul dengan anaknya yaitu Abdullah bin Zubair. Barulah setelah orang-orang yang disayanginya meninggal, barulah Asma dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 100 tahun. Nah, selain itu ada juga kejadian ketika Abu Jahal, tahu ya Abu Jahal, paman Rasulullah yang sangat membenci Rasulullah, itu datang ke rumah Abu Bakar. Waktu itu sedang mencari Abu Bakar, tapi tidak ada. Dia ketemunya sama Asma. Lalu dia bertanya kepada Asma, wahai Asma, mana ayahmu? Lantas Asma menjawab, demi Allah saya tidak tahu di mana ayah saya berada. Padahal Asma tahu, tapi kalau dia bilang artinya dia
membiarkan ayahnya untuk terbunuh atau dalam ancaman gitu kan. Jadi dia saking sabar dan teguhnya karena dia ingin menyelamatkan ayahnya juga, sehingga beliau dengan berani menjawab demikian. Nah, kemudian Asma ini juga terkenal dengan orang yang dermawan. Ya, beliau itu memiliki kebiasaan yang sama Aisyah, tapi ada bedanya. Kalau Aisyah itu ketika memiliki harta, dia mengumpulkannya sedikit demi sedikit, kemudian kalau sudah banyak barulah ia infakkan atau disedekahkan gitu. Tapi kalau Asma enggak. Asma hari ini punya uang segini, semuanya disedekahkan. Dia tidak ada waktu atau dia tidak ada kalau kita nyebutnya tuh udah nggak ada space buat menyimpan uang. Hari ini dapat, hari ini disedekahkan. Hari ini dapat, hari ini diinfakkan. Seperti itu terus. Jadi dia nggak pernah tuh nyimpan harta banyak-banyak, tuh nggak pernah. Bisa kita contoh dari beliau adalah sikapnya yang dermawan. Kalau kita punya uang sekian ribu hari ini, lantas kita sudah tidak ada kebutuhan lagi untuk hari ini, nah hendaknya kita langsung menginfakkannya. Ya kan, siapa tahu kita itu adalah infak kita terakhir, kan kita nggak tahu ya kan. Jadi kalau kita punya feeling misalnya kayaknya aku perlu infak di segini, langsung aja, langsung, gak usah tapi kan besok mau ini, besok kan disuruh ini. Nah, maka dari itu kita harus punya to-do list dulu. Misalnya besok tuh buat buku sekian ribu, buat iuran sekian, kemudian buat pergi ke sini sekian. Nah, kalau sudah baru kita memprioritaskan yang infak dan sedekah tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, yang kita bisa kopas dari Asma binti Abu Bakar adalah silaturahim. Ya, beliau itu sangat senang silaturahim, yang mana di sini Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, sudah bacakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, ayat ini turun dikarenakan dari Ibnu Zubair, ia berkata ayat berikut turun berkenaan dengan Asma, di mana ibunya digelari dengan Qatilah. Diberikan kepadanya sebuah hadiah, akan tetapi ia tidak mau menerimanya, sehingga ia bertanya kepada Nabi. Lalu turunlah ayat ini. Jadi maksudnya, kenapa kok saya dapat hadiah gitu? Sesungguhnya ya memberi hadiah itu ya mubah gitu. Karena kalau misalnya kita itu sesama muslim ya, memberikan hadiah itu adalah sebuah keharusan ya, bukan keharusan tapi hendaknya kita memberikan hadiah sama saudara muslim gitu, karena itu adalah salah satu cara untuk mengeratkan tali silaturahmi di antara kita sama muslim, seperti itu. Kemudian dalam As-Sahih disebutkan, Asma berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedangkan ia ingin bersilaturahim, apakah saya bisa bersilaturahim untuknya? Beliau menjawab, ya, bersilaturahimlah untuknya. Jadi ketika suatu saat orang tua kita sudah meninggal, lantas kita mengenal rekan-rekan beliau atau kawan-kawan beliau semasa hidup, hendaknya kita menjalin silaturahim kepada teman-teman dan rekan beliau gitu ya, karena hal tersebut juga dapat membahagiakan beliau ketika sudah tiada, seperti itu, dan itu juga dapat mengeratkan hubungan kita dengan sama muslim, seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang bisa Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat memetik hikmah dan dapat meladani sifat-sifat dari Asma binti Abu Bakar, walaupun tidak maksimal, walaupun kita tidak benar-benar plek seperti Asma, tapi kita bisa lah, sedikit-sedikit bisa ya, dari kedermawanannya, dari silaturahminya, dari ketaatannya kepada suami, kepada orang tua, dan ketaatan kepada Allah juga. Mungkin itu saja yang sudah dapat sampaikan.
Ustazah mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menunjang keimanan kita lagi, dapat mencharge ketakwaan kita juga. Demikian. Minni ila hadza, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.